Dengan waktu musibah gopnya makin tawangan Allah Ta'ala. Dengan waktu musibah menyeberkan sujud jaring jina tabe dalam masjid. Dengan truk musibah makin terbuka pandangan iman. Kadang-kala zikir siton yang kau diket kurangnya karena musibah. Sadar kita untuk meningkatkan ibadah. Sembahyang menyeberkan sembahyang wajib. Uronyo metamah sembahyang sunat karena truk musibah. Tetapi dalam kajian literatur Islam, dalam pandangan para alim ulama, dalam pandangan para mufassirin, bahkan ayat yang disampaikan oleh Allah itu sendiri yang selanjutnya diutarakan oleh Nabi Muhammad, musibah itu hamba Allah uring syi'lun ban bandum, diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam dua perspektif ataupun pandangan, dalam dua kategori. Yang pertama, sebagaimana yang luntuan baca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, wal musibatu huna, musibah dalam ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, musibah yang gekun oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut merupakan al-hududu alal ma'asi, merupakan hukuman, merupakan uji, merupakan iqab, merupakan sebuah teguran yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala alal ma'asi, terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya watetro musibahnya sabah bungkuh legitanya betapahami bahwa musibahnya merupakan sebuah hudud ataupun teguran ataupun hukuman, konsekuensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Alal ma'asi, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Yang kedua, al-musibah kafaratun alal mu'min, musibahnya yang kedua jid ke kafarah, jid ke penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman yang kadangkala mereka pernah sebelumnya melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Hadir musibah, kafaratun, menjadi penghapus terhadap dosa yang pernah mereka lakukan. Yang selanjutnya musibah ini pula dalam kategori pandangan orang beriman, al-imtihan, menjadi ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan. Maka zaman urun syi'lun, para alim ulama, ulama-ulama sufi sangat gemar mereka, sangat senang, bukan senang dengan porak-porandanya musibah, tapi waktu itu musibah na rasa senang batin. Pakan tengku ko aneh, aneh. Dengan waktu musibah gopnya makin tawangan Allah Ta'ala. Dengan waktu musibah menyeberkan sujud jaring jina tabe dalam masjid. Dengan truk musibah makin terbuka pandangan iman. Kadang-kala zikir siton yang kau diket kurangnya karena musibah. Sadar kita untuk meningkatkan ibadah. Sembahyang menyeberkan sembahyang wajib. Uronyo metamah sembahyang sunat karena truk musibah. Ulama-ulama sufi dulunya mereka sangat senang dengan adanya musibah bila gejuk oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Akan membuat dirinya tawangan Allah. Bukankah yang terjadi dalam kehidupan para anbiya rusyid? Ulul azmi yang getulih dalam catatan sejarah adalah nabi yang paling lecobaan. Mandum nabi-nabi paling tinggi jabatan. Mandum nabi-nabi paling istimewa. Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim disematkan dengan titel Khalilullah. Hana sawa kena tanding dumna cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Beliau dicoba dari semenjak beliau hidup, lahirnya saja kajet ke musuh dengan ayah. Karena ayah Nabi Ibrahim azar kepegat berhala untuk sembah liur lain pun kena jujuk ke masalah laudit. Yang cobaan kejuk oleh Allah Ta'ala ke Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya setelah menikah, beliau tidak diberikan anak. Beliau berdoa kepada Allah, Nabi Thidraw anak kelon, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Nabi anak yang saleh kelon. Gujuk fabasyarnahu bighulamin halim. Gujuk Thidraw anak Nabi Allah Ismail kepada Nabi Ibrahim
yang sangat luar biasa sempurna, agama tabo. Tapi tiba-tiba geyusi Cau anu Ibrahim sia menyagata patih perintah dun. Nyo cobaan paling berat. Itanya orangnya tak kalian urung-urung wate gada hana gelam banjir susah. Padahal hana kendrog yang kendrog yang hukum, kendrog yang ilahnya. Tapi kejut musibah oleh Allah Ta'ala email ia luar biasa. Nabi Ibrahim anu paling disayang keperintah oleh Allah Ta'ala sia Ibrahim. Hana kepegah tapu demi kecintaan ketaatan, walaupun itu sebuah bencana, sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, beliau siap untuk menghadapinya kepuas tujuan untuk gena pedih tawadraw dengan Allah. Bukankah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah orang siklun sampai haik nedongli. Pernah Nabi mesidraw orang hanali lamudib le meninggai Khadijah dengan Abu Talib. Nabi Muhammad hilang tempat berpegang dalam hidupnya. Watenya Nabi Muhammad tak ubahnya hidup dalam kesendirian sebatang kara lamudib. Gak meo agama ke di kota Taif. Di Taif icok batai ceruk bamuka Nabi batai-batai yang cukup raya. Nyawakan rekayasa ru darah mekat-kat tubuh Nabi. Netebit dari gunung Taif nasabah guha. Iup tempat tersebut gemerlui le Nabi dengan Zaid bin Haritsah. Bukankah itu ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Pernahkah mereka mengeluh? Hana pernah dah dengar Nabi Muhammad hana senang dengan cobaan yang kejut oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau menjadikan hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan. Ya Allah, lun hana medalek. Seandainya drona dicoba lun ya Rab, ana radin nekun li Nabi. Lun rida ya Rab, malam taghdab ilayya. Selama drone hana murka kelung, selama drone ya Allah hana bengih kelung, selama drone ya Allah hana nak ikap lung, ana radin lung rida ya Rab malam taghdab ilayya. Selama drone hana murka kelung. Nyawa kalimat bit-bit balidah gede nyawa rusik lung. Abe harta orangnya takalan di daerah sebahagian tempat di Birut, termasuk gure kamu di Cetrung Abad, di Fahmi, di Pantelah. Luar biasa cobaan anak meregang nyawa. Cerita yang disampaikan oleh beliau, narasi yang ditulis ro imata kamu baca, itu merupakan musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana pahitnya kejadian di Pidia Jaya Meredu, abih rumah lamngan tanah, kiban fit di Jambuaye, kiban fit di Langkahan, di Bungkah, di Sawang, di Baktia dan lain sebagainya, Aceh Teming. Hari ini belum kunjung usai golom kiban target udip urang yang ke menyetekedi tanya urang yang beriman. Ya Allah, nejuk musibahnya hana medalih. Ata drone cok ke drone hana medalih ya Allah. Yang penting drone baik bengih ke kamu. Nyo konsep yang harus kita tanam dalam hidup. Kagak menan gede musibah al-hududu il ma'asi, musibahnya gejuk sebagai hukuman bagi orang-orang yang maksiat. Tapi katanya bejit ke gedanya bah kedehnya ni Allah Ta'ala bejit ke orang yang maksiat kedron nujuk bencana kewaknya. Tapi ke kamunya bejit musibahnya sebagai kasih sayang drone ya Allah. Lagi negasih Nabi Muhammad jamun, lagi negasih Nabi Ibrahim jamun, lagi negasih Nabi-Nabi sebelumnya yang nujuk musibah luar biasa. Yang paling tahu dengan kejadian kehidupan tanya orang-orang syiklun naku Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh gepula bak kaya untuk pegat betra. Kajit kaya yang raya geko kepuas tujuan karena gepegah oleh Allah Ta'ala hanali orang yang beriman dalam kalangan gada Nuh. Nyo pegat perahu yang cukup raya betra kepu ya Allah long ne ulham nang gro Bandung. Gepegat perahu gepei orang-orang beriman sehingga selamatlah orang-orang yang berangkat bersama Nabi Nuh. Pakiban pet kehidupan Nabi Nuh anak bersendiri hai tim patih. Ya bunayya irqam ma'ana wahai anak lu. Kae kena kajak supaya selamat beriman kepada Allah nak metuah perseot lekan'an. Hanaya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ilong kutem ucung gunang, ilong kutem ucung bukit.
yang mampu menyelamatkan aku dari banjir bandang yang engkau sampaikan itu. Sehingga anak Nabi Nuh yaitu Kan'an Haitim ikut murka kepada perintah Allah. Orangnya juga na laginya nurung syi'lun. Lam musibah mantang itim cemecua. Lam musibah mantang itijut muzina. Lam musibah mantang dihisap sabu-sabu. Lam musibah mantang hana sadar dengan kemaksiatannya. Takun nuranya ya Allah pahmenan kedewaknya. Lagi Kan'an baik ne peruh kamu ne puji awaknya daripada gampung kamu. Lagi kekun le Nabi Allah Nuh kepada Kan'an. Hai tim patik gebedak geberangkat menan ke katanya orangnya orang syi'lun. Mari kita refleksi diri untuk beralih pergi ke hadapan Allah. Orangnya ya Rab dengan musibah yang dronujuk lungka ku taubat. Nyan kalimat bertebit dari lidah katanya orangnya orang syi'lun. Gekun le Allah Ta'ala dalam ayat yang Tuan baca bunuh. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang gujuk oleh Allah Ta'ala baik itu bala dan kepahitan, fabima kasabat aidikum nyan bandum ulah tangan gedanya. Sampaikan oleh Imam Al-Qurtubi nasabah hadis yang dikutip bahwasanya Rasulullah pernah nekun kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ma asabakum min maradin wa au uqubah au bala'in fid dunya. Wahai Sayyidina Ali gekun li Nabi, sesuatu musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada gata min maradin, baik itu sakit, au uqubah ataupun bencana, iqab, cobaan, au bala'in ataupun bala, fit dunya, di dunianya, fabima kasabat aidikum, itu semua disebabkan oleh ulah tangan gata ban bandung. Artinya musibahnya memang bagi tanya yang hadir musibahnya sebagai cobaan, tapi penyebab bala baik tua turun syi'lun. Penyebab musibah terus musibah kegetanya nyawa merupakan ujian menyertanya beriman, tapi penyebab jihpakan bima kasabat aidikum, jaro tanya yang kubut. Papuata makna tengku pemaksud adanya hal tersebut yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah bisababi dzunubikum, dengan sebab dosa yang gata pubut dalam dunia, dosa yang gata usaha dalam dunia, dosa yang gata kerjakan dalam dunia, itulah yang mengakibatkan musibah dan bencana hadir dalam kehidupan kita. Itanya hana da pubut maksiat gop pubut tanya kenang bala, gop pubut tanya kenang musibah. Tapi waktu teruk musibah mungkin bagi tanya yang hana pubutnya ujian, tapi musibahnya gejuk oleh Allah Ta'ala dari ayat yang luntuan baca buno petboh tafsir yang luntuan baca ban bandum mendominasi, penyebabnya adalah bisababil ma'asi, disebabkan karena kemaksiatan. Bagaimana cara jino dengku nyau dip gampung tanya dicot me yang mulianya kajut tabudah bacut-bacut menyata kedina urang samping rumah golam itu ho kiblat ne pegah nyawa musibah cukup raya gejuk oleh Allah Ta'ala kajut tengku metuah ne hadir rumah masjid untuk ne semayang isu tengku baik ne atu-atu lu ilung hanak semayang urusan draku kunek mujudi tanggung jawab draku kunek hisap narkoba nyobot draku nekun ba ujung tengku betul. Tapi waktu gejuk musibah oleh Allah Ta'ala kan rumah dra ne mentau. Kamu yang sujud di masjid yang mulianya juga ikut kena. Kamu yang iktikaf di masjid Babu Salamnya juga ikut kena. Kamu yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala karena maksiat yang dra ne buat, kamu ikut merasakannya. So yang na kebijakan, so yang na peluang, so yang na kapasitas dan otoritas untuk melakukan hal tersebut, na ke geci-geci dalam gampung. Ubena maksiat tuah puji hurung syi'lun pakon, karena maksiat itu pengundang bala dan musibah yang luar biasa raya. Orangnya menyatakan nyope pekeh penyebab dari jarau danyo di Aceh maksiat makin meningkat. Tuhan hana itu rile urang du. Anak muda hana bet le. Mak kedai kopi orangnya lam musibah hurung syi'lun dun kalen pemandangan tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Perzinahan meningkat secara prestisius. Kalau dah pegah judi yang luar biasa, sabu-sabu, urang-urang kala kahwin bersetubuh dengan promoh gop, tidak ada
batas, tidak ada daya dan upaya. Maksiat makin merajalela di Aceh. Golom tak dengar tentang pembunuhan, pemerkosaan, perampokan meningkat secara prestisius. Nyawa ke nyawa, penyebab hadirnya musibah dan bencana. Bukan berarti nyo ka benci Allah, mungkin Allah mentang kesayang kepada katanya untuk kepingat. Maka waktu kepingat lagi nyo, tanyo bertingat urang siklun untuk tak hadir tak putodro kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nyo golembih. Musibah yang gejo oleh Allah Taala kalhe ke minggunya golembih urang siklun pakon. Uronyo na padum-padum uro yang kau liket lun kalen meninggai di kem-kem pengungsian. Mereka selamat dari air banjir bandang, tetapi tidak selamat untuk menahan kelaparan. Uronyo tanyo mentang lepah tak dalam rumah walaupun lumpur lagi di ke masjid. Tapi na urang anak mit umur sal fitun ataupun golem tu umur fitun baru padum bulan di dalam ubung yang tutup dengan siun keredah. Ujian ditren luar biasa, lepia tubuh tanpa benalut. Kini bayangkan bagaimana pahit kehidupan mereka. Maka tugas gedanya orangnya selepas kemaksiatan, selepas musibah ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Mari saban sarile urun siklun ban Bandung, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tayo saling bantu, menyena kemudahan, tajuk pu yang mampu ataupun tengku kamu hana harta, minimal setiap doa yang dilantunkan nedake kepada saudara gedanyo yang kadang-kala sampauronyo baile terpegah tempat tinggai mekebu hanapat dilake. Nak saboh cuplikan nurineng yang disampaikan bahawa ikamo dalam sebuah berita ikamo pak uronyo makanan kamu tergantung daripada urang yang intan. Jad uro mupreh bak bineh jalan menyenat ro urang gemebu kamu napa jobu. Menyahana urang yang intat kamu mutende pada muro kadang-kala truk muro-uro leuro bahkan truk put uro kamu de mepajuh peyangna karena semua atribut kehidupan kamu kasafan safa dime dalam banjir. Nyo kenyo yang perlu kita nyo ingat, nyo merupakan nasihat bagi pribadi ilun urang si ilun ban Bandung dan umumnya kepada kita nyo ban Bandung. Semoga musibahnya bejut ke hikmah dalam hidup gedanya dan bejut ke ujian, bejut ke salah sabah penunjang iman dan takwa gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktulah yang membatasi kita. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali.